Kenapa Bahar dihancurkan? Karena bisa. Kenapa kok Abraha dari Yaman jauh-jauh sana datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah? Karena ia tidak mau, ia tidak reda kalau Ka'bah itu menjadi pusat perhatian umat manusia. Makanya ia hancurkan, dan sekarang itu masih tercatat. Ia sudah bangunkan sebuah gereja besar yang namanya Al-Qulais. Qulais itu miliknya sama dengan Ka'bah. Jadi coba buka YouTube, ya lihat mana itu Al-Qulais yang di Yaman itu. Kita buka lihat persis Ka'bah itu. Jadi dia hancurkan di sini, dia sudah bangun di sana dengan perhitungan bahwa Ka'bah hancur berarti orang akan lari ke Yaman. Namanya apa? Al-Qulais. Al-Qulais. Setiap daerah yang dilewati oleh Abraha dan pasukan gajah semuanya takluk. Sampai mau masuk kota Mekah, dia beristirahat sebentar. Dia buka permadaninya. Permadani bukan seperti kita. Abraha punya permadani itu kita duduk di atas langsung nguap. Ya, kita ya begini-begini saja. Dia buka permadaninya di batas kota. Dia utus ya pasukan-pasukannya itu. Mereka mulai merampas semua harta kekayaan milik penduduk Mekah, termasuk di dalamnya adalah 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Muhammad. Kakeknya Muhammad. Ya, utusannya yang namanya Himyar. Kamu masuk kota Mekah, tanya di situ pemuka Quraisy siapa, kamu ingin ketemu. Kata Abraha kepada Himyar, maka umumkan siapa pemuka Quraisy di situ. Abraha mau ingin bertemu. Himyar masuk, kemudian dicari-cari, ternyata yang ditemukan adalah Abdul Muthalib, tokoh Quraisy. Ketika ia tahu bahwa utusan Abraha datang, ia juga dengan senang hati. Karena apa? Unta 2 ekor unta sudah diambil oleh pasukan Abraha. Ketika itu utusan datang memanggil yang namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga dengan senang hati menemui Abraha, duduk di permadani. Tujuan Abraha memanggil tokoh Quraisy adalah ingin menyampaikan 2 kalimat saja. Kami di sini bukan tujuan perang. Kamu tidak ada arti bagi kami. Kata Abraha. Tujuan kami adalah untuk menghancurkan Ka'bah ini. Ketika Abdul Muthalib datang, duduk di permadani. Ketika Abraha menyampaikan maksud seperti itu, anak-anak sekalian, apa kata Abraha? Wahai Abdul Muthalib, saya datang ke sini tidak tujuan untuk berperang dengan kalian. Kalian ini kecil bagi saya. Saya hanya beritahu, mau supaya rakyatmu ini selamat, ungsikan mereka ke batas kota, karena Ka'bah akan saya hancurkan. Bagaimana pendapat Tuhan? Abdul Muthalib mengatakan, wahai Tuhan, saya hanya ingin sampaikan bahwa Ka'bah itu bukan milik saya. Wahada bil baiti rabban. Kalau Ka'bah itu ada pemiliknya, berurusan dengan pemiliknya, bukan milik saya. Bukan milik penduduk kota Mekah, bukan. Ka'bah bukan milik kami. Ada pemiliknya, dan pemiliknya yang nanti berurusan dengan engkau wahai Abraha. Adapun saya datang ke sini hanya satu saja permintaan saya. Kembalikan 200 ekor unta saya yang diambil itu. Wa innali iblul. Kenapa? 200 ekor unta itu yang milik saya. Kalau Ka'bah bukan milik saya. Akhirnya apa? Abraha tertawa. Kenapa Abraha tertawa? Katanya kamu seorang tokoh, kok datang cuma hanya menyampaikan tentang harta bendamu saja. Sementara yang dimuliakan sejak Ibrahim ini engkau anggap lebih rendah dari 20 ekor untamu itu, wahai Abdul Muthalib.
Abu Thalib kembali tegaskan, Abraha itu pemiliknya ada, Ka'bah pemiliknya ada, bukan saya pemiliknya. Yang saya miliki adalah 200 ekor unta itu, kembalikan saya. Akhirnya 200 ekor unta dikembalikan. Abu Thalib mengarahkan semua ke batas kota Mekah, kemudian menyaksikan dari jauh. Barulah beberapa menit kemudian datanglah alaihim Toiran ababil. Itu masih ada atau tidak ya? Masih ya? Masih. Jangan bilang ababil sudah ada. Masih. Tunggu waktunya saja. Kalau manusia sudah melampaui seperti Abraham, ababil datang. Kenapa? Iman yang mengajarkan seperti itu. Jadi kita jangan sangka bahwa ababil sudah masa itu. Tidak. Ababil ada. Ababil ada. Tinggal kapan datang, ya bisa saja. Anak-anakku sekalian, jadi ketika Abraham mulai masuk menghancurkan Ka'bah itulah, kalau yang beberapa daerah yang dilewati itu semua pasukan takluk, Allah mau menghina Abraham dengan burung ababil. Keganasan, kezaliman Abraham ternyata tidak mampu mengalahkan burung. Apa yang dibawa oleh burung? Batu dari mana? Neraka. Batu dari neraka bagaimana? Panas. Satu burung berapa? Bawa batu berapa? Kira-kira. Satu ekor burung bawa batu berapa? 2. 3. Satu tangan sebelah, satu digigit. Burung ababil itu bisa gigit batu dari neraka. Kalau kita makan jagung goreng, ketika arsala alaihim tayran ababil itu hanya apa? Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Abraha dan pasukannya diperlakukan seperti daun dimakan ulat. Pernah lihat daun dimakan ulat? Bagaimana bentuk daun dimakan ulat? Tinggal apa yang dilihat? Tulang. Allah membuktikan kekuasaan Allah terhadap Abraham. Yang dialami Abraham dengan untanya yang bernama Amud adalah ketika salah satu batu kena saja, persendian mulai lepas. Kalau persendian sudah mulai lepas, sudah buat apa? Persendian Abraham itu mulai lepas satu persatu. Demikian juga unta Mahmud itu. Kenapa? Ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau diutus untuk memberikan motivasi kepada kita umatnya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu, kalau kita betul melakukan dengan niat untuk mengharapkan satu dalam kehidupan ini, maka kita masuk orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang beruntung itu? Orang-orang beruntung adalah orang-orang yang semua yang ia lakukan itu ia tidak harapkan jaminan dari orang lain, ia tidak butuhkan penghormatan dari orang lain, ia tidak butuh sanjungan dari orang lain, ia tidak butuh piagam penghargaan dari manapun juga. Yang ia butuhkan adalah ridha matlubi. Semua kita lakukan ini, yang kita harapkan adalah anta maksud waridoka maklum. Kita belajar juga begitu. Di saat kita belajar ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa saja yang keluar dari rumah hanya dengan niat untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang. Kita keluar dari rumah pagi tadi, kita sudah digolongkan menjadi orang-orang yang berada di jalan Allah.
berada di jalan Allah, berarti malaikat-malaikat Allah senantiasa buka Al-Quran surat Al-Mu'min, senantiasa beristighfar, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Malaikat berdoa untuk kita tahu malaikat. Dan malaikat tiap hari berdoa untuk kita. Artinya apa? Rasul mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup seperti ini, kita memiliki tali silaturahmi yang begitu indah dengan para malaikat. Karena apa? Mereka senantiasa mendoakan kita. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Ada sekalian yang berbahagia, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kaul-kaul yang kemudian terkumpul dalam hadis, banyak sekali yang kita lakukan. Contoh, salah satu contoh, ketika ia duduk tidak lama, datanglah Muaz Jabal. Pernah dengar Muaz bin Jabal? Itu salah satu sahabat yang pertama kali, orang pertama yang melepaskan anak panah di Bukit Badar. Muaz bin Jabal itu walaupun kencangnya angin bagaimanapun juga, dia lepas anak panah pasti kena. Jadi Muaz bin Jabal itu sniper. Apa sniper? Oh. Snipernya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan senjata. Anak panah itu angin kencang susah. Bagi Muaz bin Jabal tidak susah. Datang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ara'aita qaulallahi ta'ala yawma yunfahu fis-sur fatatuna afwaja. Ya Rasul, setelah saya baca yawma yunfahu fis-sur fatatuna afwaja, ini saya tidak paham. Menurut Rasul bagaimana? Rasul mengatakan, ya Mu'ad, an sa'alta syai'un ajib, engkau bertanya sesuatu yang luar biasa. Summa arsala ainaihi bakian. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air mata dengan pertanyaan yang diajukan oleh Muaz bin Jabal. Apa yang ditanyakan? Yauma yunfahu fis-sur fatatuna afwaja. Pada saat tiupan ketiga, semua manusia bangkit menuju ke mahsyar afwajan dengan wajah masing-masing. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, asratu asnafin min ummati. Saat itu umat saya ada 10 kelompok. Ada satu kelompok yang mu'allaqatun bi ra'sihi. Ada satu kelompok yang datang ketika ia dalam keadaan gantungan di atas tiang salib dengan rambutnya. Muaz bertanya, ya Rasul, itu siapa? Itulah umatmu yang jarang menutup rambutnya, baik itu di dalam rumah, di luar rumah. Jadi kita yang suka mempromosikan rambut itu, orang perempuan di mana saja, di dunia mana saja, dia mau ingin dikenal orang, itu dia bolak-balik rambutnya. Maka Rasul Sallallahu, orang seperti ini mu'allaqatun bi ra'sihi. Pada saatnya nanti, pada saat di akhirat, ia datang mahsyar dengan digantung pakai rambutnya. Mau kita begitu? Mau kalau di depan orang lain kita masih main-main rambut kita? Masih mau? Kita mau. Kita begini-begini semua akan masuk surga, pasti. Kita semua akan masuk, percaya ini. Catat hari ini, maulid hari ini, ya, bahwa Ustaz Nurin Abdullah mengatakan bahwa semua pasti akan masuk surga, ya, pasti akan masuk surga, yakin. Karena Allah itu tidak mau mengecewakan hambanya, ya. Begitu Rahman dan Rahimnya, ia tidak mau mengecewakan hambanya. Hambanya yang dalam kehidupan sehari-harinya ada kealpaan, ada kelalaian, ada kesalahan, bahkan mungkin ada dosa. Tapi manakala hamba itu merindukan surga, Allah kasih. Hebat apa tidak itu? Itulah Rahimnya Allah.
rahimnya Allah. Bahkan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, manakala kehadiran kita tadi itu diawali dalam batin kita senantiasa melantunkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti Allah, malaikat-malaikat berselawat kepada kita. Man shalla salatan wahidan, barang siapa yang dalam sehari itu ia pernah selawat sama saya satu kali saja, sallallahu alaihi wal malaikati wan nasi ajma'in, pasti Allah pun akan berselawat kepadanya 10 kali, para malaikat pun berselawat kepadanya 10 kali, bahkan manusia yang bersahadat pun akan berselawat pada orang yang dalam sekali hidupnya ia 1 kali itu 1 kali selawat. Kalau lisan kita senantiasa melanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berapa ribu kali Allah berselawat kepada kita. Tanya jawab silakan. Lihat jangan kecewa. Saya lihat ada kertas-kertas banyak. Kertas banyak. Mari. Nanti saya omong terus 2 jam juga tidak habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kuis dari saya mengenai yang tadi bisa sampaikan lewat ceramah. Yang panitia tidak boleh menjawab. Di ujung sana tuh berdua. Itu yang besar dong. Mohon maaf sendiri tuh bisa. Yang di sana duluan. Yang di bawah sana. Datang ke sini. Dia punya Rizky, kamu yang sibuk. Harimau Jadia. Tanya ke sini. Bagaimana Ustaz? Betul atau tidak? Betul. Oke. Lanjut kuis yang kedua. Ini tentang yang Ustaz sampaikan di ceramah tadi. Surat apa dan ayat berapa yang menyatakan arti dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah Maha Suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka suka? Ada yang tahu? Gimana Ustaz? Betul? Oke. Lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Mengapa orang jahiliyah membunuh anak perempuannya? Bagaimana Ustaz? Betul? Ini pertanyaan yang terakhir ya, tinggal 1. Gampang. Maulid Nabi Muhammad adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu diperingati pada tanggal berapa dan tahun kelahirannya disebut dengan tahun apa? Lagi-lagi Untuk yang laki-laki saja, mohon maaf. maju kok tidak. Ada yang tahu jawabannya atau perlu saya ulang pertanyaannya? Maulid Nabi Muhammad adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu diperingati pada tanggal berapa dan tahun kelahirannya disebut dengan tahun apa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah.